kita akan bawa pujian kita itu dengan suara yang terbaik, hati yang terbaik, sebagai balas kasih kita kepada Dia. Apa yang sudah Dia lakukan di dalam hidup kita sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin, kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, pujian ini biarlah benar-benar keluar dalam hati, bahwa kita percaya Dia senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah, sebab Dia Allah yang mengasihi kita, yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, untuk kita bisa mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu mari kita pujikan pujian ini dengan penuh iman, percaya dengan segenap hati, mengakui bahwa Engkau Allah yang besar, Tuhan, yang sanggup menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku Tuhan hanya selalu ada di dalam Kau. Sebab itulah kemenangan ya Tuhan dalam hidup kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, amin, amin. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya padanya, ku terima sekarang
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan Kau taburkan dalam hati kami Tuhan, dan kami siap terima firman-Mu Tuhan, dan kami percaya semua daripada-Mu. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukan cuma dikasih Tuhan tapi diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Ya, minggu lalu saya menyampaikan firman tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Itu perlu disampaikan dalam 2 kali khotbah. Jadi ya, minggu lalu saya menyampaikan tentang berakar dan bertumbuh. Ya, kesimpulannya itu bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah norma, sebuah hukum, sebuah doktrin atau aturan. Juga bukan seperti agama-agama pada umumnya. Karena kekristenan itu adalah sebuah kehidupan ya, di dalam Kristus. Dan Yesus banyak memberikan perumpamaan bahwa kehidupan Kristen, kehidupan orang-orang percaya itu seperti pohon atau tanaman. Ya, minggu lalu kita pelajari bagaimana tanaman itu terdiri dari berbagai macam bagian ya. Yang pertama tuh ada akar, ada batang, ada ranting-ranting, ya, ada daun-daun, ada buah. Minggu lalu kita belajar berakar. Ya, saya ingatkan kembali bahwa berakar, bagaimana berakar? Siapa yang berakar itu? Ya tentu orang-orang yang pilihan, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dahulunya mati secara rohani, terpisah dari Tuhan, kemudian dihidupkan kembali sehingga bisa melihat terang kemuliaan Injil. Ya, orang yang tidak percaya mereka dibutahkan. Ya, minggu lalu kita baca mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan Injil. Tapi kita bisa percaya kepada Injil. Kita tidak tahu Yesus itu pada saat Yesus hidup di dunia, pada saat dia mati kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita, ya, dan kita melihat dan percaya pada terang Injil itu, ya, kemudian kita menjadi anak-anak Allah, ya, dan hidup mengandalkan Tuhan, melekat akhirnya kepada Tuhan. Di dalam surat Roma itu pasal 11 tidak salah, kita ini seperti kalau Yesus mengumpamakan seperti pohon zaitun, ya, itu kita ini seperti dari cabang-cabang pohon zaitun liar yang dicangkokkan ya kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah yang kita pelajari hari ini adalah menggambarkan kehidupan orang percaya itu yang bertumbuh dan kemudian akhirnya berbuah. Ya, setelah berakar, ya, yang penting itu terutama akarnya dulu, berakar dulu, ya, baru bertumbuh. Ya, dalam perumpamaan tentang penabur itu kalau biji itu ditanam dia tidak berakar kuat, ya, akhirnya mati, ya, kena badai, ya, kena angin, ya, mati. Ya, bertumbuh itu artinya berakar, ya, bertumbuh saya sampaikan minggu lalu itu sebuah keniscayaan, ya. Kalau tanaman itu sudah berakar dengan baik pasti bertumbuh kuat, ya, tidak sekedar bertumbuh, ya, kemudian diberi asupan, ya, akar itu kan mensuplai, ya, makanan-makanan, zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman itu, ya, dan diberikan sehingga tumbuhan itu bertumbuh, ya. Makanan, kita juga butuh makanan, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali itu butuh makanan. Makanan yang sejati itu adalah firman Tuhan. Kamu hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman. Ya, diberi makanan. Kemudian kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh sesama. Kita butuh anggota tubuh Kristus yang lain. Karena Yesus juga mengumpamakan kita ini seperti satu tubuh. Ya, sehingga kita butuh anggota tubuh yang lain. Ya, sekalipun mungkin
kita dalam tubuh itu mungkin ada yang berpikir, wah apa yang paling berperan di dalam tubuh? Oh mungkin jantung. Ya, tapi jantung tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia perlu bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, dengan kesatuan ya di dalam satu tubuh dengan berbagai macam anggotanya, itulah kemudian manusia itu bisa bertumbuh dengan sehat, tumbuh dengan subur. Nah, kita akan melihat sekarang adalah tentang berbuah, ya. Berbuah sama dengan bertumbuh. Berbuah ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Jika akarnya kuat dan bertumbuh subur, ya pasti berbuah, ya. Kecuali memang bukan tanaman buah, ya. Kalau tanaman buah, ya, dia sudah diusahakan dengan sedemikian rupa akarnya bertumbuh subur, ya, kemudian mulai tumbuh tunas, ya, pohon itu mulai bertunas, tumbuh batangnya, dahannya, pokok utamanya, ya, kemudian tumbuh daun-daunnya, dan kemudian dia akan berbuah. Nah, kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Ayat ini kita juga sudah baca minggu lalu, ya, tapi tentang berakarnya. Nah, kita akan baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan ayat yang ke-7, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang keras apa? Tidak berhenti menghasilkan buah, bahkan tidak berhenti. Ya, tentu ini bukan buah musiman, ya. Kalau buah yang musiman ya tidak selalu berbuah, ada musimnya, ya. Tapi ini adalah pohon yang buahnya tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tentu landasannya tadi adalah bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat sampai mencapai batang air, ya, sehingga menjadi kuat, ya, sampai tidak mengalami datangnya panas terik. Ini artinya tidak terpengaruh oleh panas terik, ya, daunnya juga tetap hijau, ya, tidak khawatir kekeringan, ya, karena akarnya mencapai batang air, maka akan tidak pernah menghasilkan buah. Nah, kita akan belajar tentang berbuah ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 saja, ya. Sebenarnya Yohanes ada beberapa ayat dari ayat 1 itu tentang pohon anggur, ya. Kita akan belajar dari pohon anggur. Yohanes 15 ayat yang ke-4. Bapak Ibu baca ayat yang ke-5, ya. Ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5, akulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Yesus sendiri yang menyampaikan pengajaran ini tentang perumpamaan tentang pohon anggur. Ya, akulah pokok anggur yang benar di ayat 1 dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, dikatakan setiap ranting, ya, itu kalau dia melekat, ya, menempel pada pohonnya, ya, dia berbuah. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya. Dan ranting-ranting yang tinggal kepada pokok anggur itu ia akan berbuah banyak, ya. Dan dikatakan satu kalimat, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penting, ya, menjadi
satu pegangan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa berbicara, oh saya bisa kok, saya berhasil dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga. Ya, mungkin kita mau berpikir itu keberhasilan, tapi di hadapan Tuhan, ya kalau itu di luar Tuhan, itu tidak ada nilainya apa-apa. Tuhan tidak memandang itu sebuah keberhasilan, ya kecuali orang itu melekat kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Nah, yang berbuah dari tanaman itu umumnya dari cabang-cabangnya atau dari ranting-rantingnya ya. Nah, tidak ada cara lain bahwa cabang-cabang itu harus berbuah ya, harus melekat ya kepada batang itu ya, sehingga ranting-ranting itu bisa berbuah ya, bisa menghasilkan buah. Ya memang ada buah yang keluar langsung dari batang dari pokoknya, dari batang utamanya, seperti pohon nangka itu kalau saya lihat buahnya itu keluar ya tidak dari ranting-rantingnya tapi dari pohonnya ya. Nah, tapi ini kita tidak berbicara keseluruhan buah-buahan dalam tanaman secara keseluruhan, tidak, tetapi di sini kita berbicara soal apa yang Yesus sampaikan tentang pohon anggur ya. Tidak ada cara lain agar cabang-cabang itu bisa berbuah kecuali melekat kepada batangnya ya, bahkan dikatakan berbuah lebat ya, berbuah lebat ya. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ini berbicara tentang kehidupan yang benar-benar bergantung kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya, melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita benar-benar melekat dengan Tuhan. Yang sering kali kita lupa itu adalah bahwa ada Tuhan di dalam kita. Ya, ada Tuhan di dalam kita. Yang sering kali kita lupakan keberadaannya, kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, ya dengan usaha kita sendiri. Ya kita lupa bahwa ada Tuhan di dalam kita. Ya, sehingga meskipun ada di dalam surat Korintus dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Ya, Roh Kudus mungkin ada di dalam kita, tetapi kita tidak tinggal di dalam Dia karena kita mengabaikan keberadaannya. Biasanya kalau sudah kepentok masalah, baru kemudian cari Tuhan. Ya, tapi kehidupan yang bisa berbuah itu kalau benar-benar kita hidup bergantung seperti Yeremia 17 ayat 7 tadi. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu kehidupan dikatakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kasih kita otak, kasih kita kemampuan. Ya, kita mampu, kita bisa. Ya, mungkin dengan akal budi, dengan kemampuan ya yang kita punya, kita mungkin bisa melakukan banyak hal. Ya, tapi percayalah bahwa apa yang kemampuan yang kita punya itu juga kasih karunia Tuhan. Itu adalah karena Tuhan ya, yang memberikan kepada kita. Setiap orang yang lahir ke dalam dunia itu Tuhan berikan karunia-karunia. Ya, entah orang itu tidak percaya kepada Tuhan pun Tuhan itu juga kasih kemampuan gitu loh. Tapi berbeda dengan anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan tentu lebih gitu ya. Mereka juga bisa berhasil dalam tanda kutip menurut ukuran dunia. Ya, mereka berhasil ya. Dalam bisnis berhasil, ya dalam keluarga mungkin mereka berhasil, anak-anaknya semua ya jadi sarjana. Mungkin itu hanya keberhasilan yang dinilai oleh dunia itu hanya sebatas itu. Ya. Tapi ketika kita hidup
ya benar-benar melekat, mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, jangan kepada siapapun. Kalau dibaca di ayat berikutnya Yeremia 17 ayat berikutnya itu, terkutuklah orang ya yang mengandalkan manusia. Dia akan seperti semak bulus di padang ya, yang tidak ada hasilnya apa-apa ya, yang tidak seperti semak-semak yang tidak ada gunanya itu. Itu orang yang mengandalkan manusia, termasuk manusianya sendiri, dirinya sendiri. Ya, jadi betapa pentingnya bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita juga ada di dalam Tuhan. Ya, sehingga itulah kita bisa berbuah. Nah, kita akan melihat apa buah yang dihasilkannya. Buah yang dihasilkannya itu ya adalah kesalehan hidup. Ya, apa sih kesalehan itu? Ada beberapa ayat, saya tidak ajak kita baca, tapi saya ringkas saja di dalam Ayub 1 ayat 1-8 tentang Ayub. Orang yang saleh, ya jujur, artinya saleh itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu yang tertulis di dalam Ayub 1 ayat 1 dan 8. Ya, kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 12 ya, itu tentang seorang yang bernama Ananias ketika Tuhan mendatangi Rasul Paulus ya dengan untuk membawa Rasul Paulus ini kepada pertobatannya ya, setelah Rasul Paulus mengakui Tuhan ya, dan kemudian Tuhan suruh dia pergi ke Ananias, yang dikatakan Ananias ini seorang yang saleh, seorang yang baik. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31 itu kepada ada jemaat-jemaat yang ada di Yudea, itu ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hidup ya melakukan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 Rasul Paulus juga memberikan kesaksian kepada jemaat di Tesalonika bahwa bagaimana kami hidup dengan tidak bercacat, kami hidup saleh. Ya, di Ibrani 7 ayat 16 itu tentang imam besar, itu yang dikatakan imam besar yang saleh, itu imam besar yang sampai tanpa salah. Ya, itulah tentang kesalehan. Ya, kesalehan ini sebagai buah yang muncul dari kehidupan orang-orang yang tadi berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kemudian di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang tidak asing bagi kita, ini adalah buah-buah roh. Ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini buah roh. Ya, ini kalau dilihat itu buahnya itu satu ya, dalam bahasa Inggris juga tulisannya itu buahnya fruit, bukan dalam bentuk jamak. Ya, artinya ini satu buah dengan 9 rasa, bukan 9 buah roh ya, satu buah ya. Tapi artinya ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Ya, memang tidak bisa diartikan secara literal, tidak ada satu buah ada 9 rasa, ada manisnya, ya ada buah yang ada manisnya, ada kecutnya, tapi sampai 9 rasa, ada pahitnya, mungkin tidak bisa diartikan secara literal. Tapi yang pasti buah roh itu ada 9 unsur di dalamnya ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi ini harus muncul. Ya, kalau saya yakin ini pasti muncul kalau kita berakar dan bertumbuh sehat, berakar kuat, bertumbuh sehat, buahnya akan muncul. Dan saya yakin kalau 9 karakter ini muncul dalam kehidupan kita, boleh dikatakan kita ini orang yang saleh. Ya, bisa dianggap ini adalah sebuah kesalehan ya. Jadi mari kita memiliki satu pemahaman bahwa hidup kita ini bukan kehidupan yang begitu-begitu saja. Ya, Tuhan merancang kita sedemikian rupa. Ya, minggu lalu saya sampaikan Tuhan itu kasih paket lengkap, dia memulai segala sesuatunya. Ya,
Ketika manusia terhilang, Allah punya inisiatif untuk memulihkan manusia itu. Bagaimana dia menganugerahkan Yesus Kristus untuk mati dengan segala penderitaannya, darahnya tertumpah sampai tetes darah yang penghabisan, ya, untuk menghapus semua dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang baru, jadikan anak-anak, dan tentu tidak berhenti sampai di situ. Allah ingin bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang kemudian menghasilkan buah yang banyak itu. Mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Karena Yesus ingin bahwa anak-anaknya, orang-orang percaya itu menghasilkan buah, ya, supaya kita ini menghasilkan buah, ya. Dan kita percaya memang tidak mudah, ya, untuk kita bisa menghasilkan buah roh itu, kasih, sukacita, ya, dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang ya sukacitanya ya sukacita yang benar-benar gitu ya. Damai sejahteranya betul-betul, ya kesabarannya ya betul-betul kesabaran sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, bukan ya kesabaran ya sedikit sabar atau kadang-kadang sabar, kadang-kadang tidak sabar, tentu tidak. Kemurahannya juga kemurahan yang total 100%. Tidak sebentar murah hati, sebentar tidak. Kebaikannya juga demikian, kelemah lembutannya juga demikian. Buah yang utuh, buah yang baik, ya, yang ingin Tuhan, ingin kita itu menghasilkannya. Dan kita percaya kita bisa. Gitu. Seringkali kita membuat kita salah ya, atau kita menganggap diri kita ini masih manusia. Sering kali saya katakan, selama kita masih kompromi bahwa kita ini manusia penuh kelemahan, kita tidak mungkin mencapai hal itu, kita tidak akan pernah sampai. Ya, percayalah apa yang Tuhan katakan ini, bahwa kita harus menghasilkan buah, kita pasti bisa. Karena apa? Ya, karena ada kasih karunia, anugerah Allah yang memampukan kita. Tuhan tuh menyertai, Tuhan itu memampukan kita, Tuhan bekerja, memulai sesuatu yang baik, Dia akan menyelesaikannya. Dia turut bekerja bersama-sama. Dia tidak cuma mati di kayu salib menebus kemudian kita jadi anak, selesai. Tidak. Ya, Allah berkarya terus di dalam kehidupan kita, orang yang melekat. Ya, pada pokok anggur itu terus dia akan mendapatkan supply nutrisi-nutrisi yang baik dari pokok anggur itu. Dia akan terus memelihara kita. Kita baca ayat ini 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup saleh. Ya. Segala sesuatunya dianugerahkan. Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih saudara-saudara seiman, di mana seperti saya sampaikan minggu lalu, kita tidak bisa hidup tumbuh sendiri. Ya, kita butuh orang lain. Tuhan kasih, ya Tuhan kasih pimpinannya, Roh Kudusnya menyertai kita. Percayalah itu, tapi seringkali kita gagal karena kita tidak mengandalkannya. Ya, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, seringkali kita gagal. Ya, tapi percayalah, ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Kok sulit ya ngomong amin ya, sulit. Kayaknya enggak yakin gitu ya. Percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Amin. Gitulah, semangat gitu ya. Mau disertai Roh Kudus loh, kok angel nggak mengaminkan. Ya, Tuhan tuh menyertai kita senantiasa, setiap saat dalam kehidupan kita. Ya, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita. Nah, cuman masalahnya kita
memperdulikan enggak penyertaan Tuhan itu? Ya, kita mengabaikan, kita jalan sendiri. Ya, Tuhan ingin kita ke barat, kita ke timur. Ya, itu yang seringkali enggak ketemu sehingga kita gagal. Kayaknya di dalam surat Yakobus katakan, jangan kamu pikir, oh saya mau pergi ke kota anu, saya mau berdagang, mau melakukan ini itu. Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan ini itu. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Ya, mau apa? Mau bisnis, mau cari jodoh, ya, yang belum menikah, ya, remaja-remaja pemuda, ingat cari kehendak Tuhan, ya, cari kehendak Tuhan. Jangan semau kita sendiri, nanti kita gagal. Aduh, kok Tuhan enggak tolong, ya. Mari ada anugerah Tuhan. Ya, dengan kuasa ilahi. Kuasa ilahi ini bukan main-main, kuasa Allah. Ada karena kuasa ilahinya sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi pasti berhasil untuk menjadi orang saleh. Amin. Ya. Nah, kita melihat kalau kita berbuah bagi Tuhan, nah, buah itu pasti nampak. Kalau akar itu enggak nampak. Ya, kecuali ada akar-akar gantung, ya, itu nampak. Akar umumnya di bawah tanah tidak nampak, tapi buah itu pasti nampak, bisa dilihat, ya, melalui perilaku, perbuatan, perkataan kita. Orang bisa melihat, bahkan harusnya bisa menikmati karena buah itu ya untuk dinikmati, ya. Ada jeruk makan jeruk katanya. Buah itu dinikmati, orang lain bisa menikmati, ya. Dan kita sendiri juga pastilah, kita pasti menikmati ketika kehidupan kita berbuah, kita akan menikmati itu. Ya, bisa nampak, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita, ya, perbuatan, tutur katanya. Jadi orang Kristen kok omongannya kayak gitu. Nah, kita tidak jadi berkat, ya, kepada siapapun, dalam posisi apapun. Kita sebagai bawahan, ya, kita punya atasan, ya, kita harus menunjukkan, ya, perilaku yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Sebaliknya sebagai atasan, sebagai majikan, sebagai pemimpin, ya, kita juga bagaimana memiliki kehidupan yang saleh, ya. Dan itu, ya, akan menjadi gaya hidup kita. Jadi kita tidak lagi perlu berusaha. Aduh, gimana caranya supaya saya sabar? Aduh, gimana caranya supaya saya lemah lembut? Ya, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus dengan disiplin, dengan setia, disertai kasih karunia Tuhan, saya yakin kita tidak akan sulit melakukannya. Bahkan itu akan menjadi gaya hidup kita. Ya, gaya hidup orang percaya itu murah hati, gaya hidup orang percaya itu lemah lembut, gaya hidup orang percaya itu penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh kesabaran, penuh penguasaan diri. Ya, itu gaya hidup. Ya. Dan memang, ya, untuk permulaan, untuk awal, untuk berbuah, ya, itu kita seperti belajar. Ya. Tapi kita percaya sekali lagi, ada kuasa ilahi yang menyertai kita. Jangan pernah katakan tidak bisa. Saya orangnya dari lahir ya kayak gini sudah. Ya, kalau kita matok kayak gitu ya sudah seperti itu. Tuhan tidak bisa bekerja banyak. Ya, tapi kalau kita menyerahkan diri, kita menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, maka saya yakin ini bisa kita capai. Ya, kita bisa menghasilkan buah. Ya, tentu dari enggak butuh proses, ya, enggak sekaligus, butuh proses itu, ya, untuk dilakukan dengan disiplin, ya, dengan setia, ya, jangan menganggap remeh, setia, disiplin, ya, disiplin, ya, dalam kita melakukan segala sesuatu belajar untuk disiplin, penting untuk kita mendisiplin, ya. Saya singgung sedikit tentang disiplin waktu. Ini yang saya sampaikan juga di pertemuan dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sering kali saya tekankan kepada semua, ya, pelayan-pelayan Tuhan khususnya untuk belajar disiplin waktu, on time. Serakali lagi saya katakan, kita belajar on time dalam segala hal, ya, di dalam pekerja.
pekerjaan. Kita nggak suka kan kalau kita punya karyawan yang nggak on time. Ya, harusnya masuk jam 8, ya datangnya jam 8:15 ya. Memang belajar on time dalam segala hal. Penting, berharga waktu itu. Hari kita juga, saya harap kita semua belajar on time juga dalam ibadah ya. Dalam ibadah belajar on time. Ya, biasanya kalau mulai 6:30 itu cuma beberapa orang yang datang. Ya, cuma beberapa orang yang on time. Ya, tapi mari kita belajar on time ya, karena ini karakter ya, belajar kita disiplin. Kita harus mengingat betapa berharganya waktu itu. Mungkin kita belum kalau kita pernah ada orang yang pernah mengalami, saya sampaikan di pertemuan KDP Jumat kapan itu, coba andaikan ya, kita beberapa minggu yang lalu itu saya dapat share ya, ketika ibu-ibu itu mau fellowship ya, kemudian ada yang share ada kecelakaan di Gumitir ya, ada pohon, ada mobil tertimpa pohon ya, dan konon pengemudinya mati ya. Coba seandainya orang itu ya, mobil itu ya 5 menit saja lebih cepat atau lebih lambat, selamat dia. Atau 2 menit saja dia lolos ya, selamat dia. Dari sini kita belajar apa dari peristiwa itu ya? Betapa berharganya waktu ya. Betapa berharganya waktu ya, bukan berarti lewat pelajaran ini berarti telat 5 menit itu kadang bisa berharga. Tidak, dalam kasus ini cuma kita belajar tentang berharganya waktu. Ya, kalau dia lebih lambat 5 menit memang dia juga bisa selamat juga ya. Tapi itu poinnya bukan di situ ya, tapi saya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya waktu itu ya. Betapa berharganya waktu 1 menit, 2 menit. Kalau Bapak Ibu mengalami mungkin seperti itu, kemudian Bapak Ibu lolos ya, 1 menit kemudian pohon itu roboh, Bapak Ibu akan merasakan, aduh betapa berharganya waktu 1 menit ya. Itulah pentingnya bagaimana kita on time dalam segala hal. Ya, saya harap untuk minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu semua on time ya. Mau enggak ya? Belajar on time ya. Cik Bebe itu on time. Kadang saya belum datang, Cik Bebe itu sudah datang duluan, setengah jam sebelumnya sudah datang ya. Ada beberapa yang luar biasa ya. Hari kita contoh ya, yang baik ya. Belajar untuk kita on time. Lah, ini waktunya Tuhan loh. Ini waktu yang disediakan Tuhan untuk kita ibadah. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, Tuhan sudah ada di tengah-tengah. Ya, yang pasti ya, ketika setengah jam sebelum ibadah itu pasti sudah ada. Ya, petugas sound pasti sudah ada. Ada beberapa jemaat yang sudah ada, sudah lebih dari 2-3. Itu Tuhan sudah hadir loh. Ya, tapi kita ketinggalan. Ya, kita ketinggalan, yang telat-telat ketinggalan ya. Makanya pelayan-pelayan Tuhan saya tekankan on time. 15 menit sebelumnya sudah di sini, gak usah tunggu ya. Itu untuk persiapan kalian, untuk mereka bagaimana mempersiapkan diri berdoa ya. Nah, jadi pentingnya itu termasuk salah satu buah ya, tentang kedisiplinan, bagaimana kita setia, kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian kita lanjut di bagian berikutnya ya. Kesalehan yang tidak berasal dari kehidupan yang berakar dan melekat dengan Tuhan itu sama dengan kemunafikan atau buah palsu. Ya, karena itu Yesus mengkritik ya, mencela habis-habisan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, yang mereka itu dikatakan orang-orang yang munafik ya, sama seperti kuburan di luar bagus, kuburan sekarang ini bagus-bagus ya, kalau disentong itu katanya aduh sampai ada tempat untuk istirahat, tempat untuk keluarga kalau berziarah ke sana ya, tetapi di dalamnya itu berisi tulang belulang ya. Ya memang kamu dari luar tampak bersih ya, tetapi di dalamnya ya penuh tulang belulang, berbagai jenis kotoran, bangkai, baunya busuk ya. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tapi di dalam hatimu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi ada buah-buah yang palsu, yang
tidak muncul dari pohon yang benar, yang berakar dan bertumbuh dengan sehat, ya, buah-buah yang palsu. Ya, jadi kesalehan kita harus kesalehan yang sejati. Ya, itu tadi kesalehan. Kemudian ada buah pelayanan yang juga Tuhan ingin kita hasilkan. Ya, melayani ini artinya menjadi hamba. Ya, menjadi hamba ini artinya melakukan sesuatu. Ya, kalau Bapak Ibu merekrut pekerja tentu untuk bekerja kan, merekrut karyawan untuk bekerja kan, bukan untuk nganggur. Ya tidak. Ya, nah kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak mau jadi hambanya Tuhan berarti kita mau pilih jadi hambanya siapa? Tidak ada yang lain. Ya, ada Tuhan, ada Mamon, ya ada iblis. Ya, kalau tidak jadi hambanya Tuhan, kita bisa jadi hambanya uang, hambanya Mamon, atau hambanya iblis. Ya, sungguhnya semua orang percaya sebagai anak-anak Bapa, memang sebagai anak ini memang konteksnya berbeda dengan hamba. Tetapi di satu aspek kita adalah anak, di satu aspek kita adalah hamba. Ya, di satu sisi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus menghasilkan karya, yang harus menghasilkan kerja untuk Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kemampuan apa yang Tuhan taruh, yang Tuhan ingin kita kembangkan. Tidak ada satu orang pun lahir tanpa talenta. Ya, Bapak Ibu mungkin diberi 1, ada yang beli 2, ada yang beli 5. Tujuannya Tuhan satu, kembangkan. Ya, hamba yang tidak mengembangkan, hamba yang jahat. Ya, hamba yang jahat, tidak setia dan jahat. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kemampuan apa yang Bapak Ibu punya, kembangkan. Melayani itu tidak dibatasi di sini, tidak. Bukan hanya beberapa segelintir orang. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan baca sama-sama, saya, katakan, saya hambanya. Ya, mau jadi hambanya Tuhan? Ya, enggak jadi pendeta, enggak. Ya, enggak jadi gembala, enggak. Ya, jadi hambanya Tuhan. Ya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, melakukan sesuatu. Ya, di bidang kita masing-masing, sesuai profesi kita masing-masing. Ya, lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak kita bekerja untuk Tuhan. Ya, jangan bekerja untuk cari nafkah. Sekali lagi saya sering kali katakan, jangan bekerja untuk cari nafkah. Nafkah kita disediakan oleh Tuhan. Jangan kita khawatir soal makan, minum, pakai. Ya, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Di Amsal ada, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang kau dapat. Ya, kita bekerja itu, lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan. Nanti kita dapat double. Ya, dari hasil pekerjaan kita dapat dari orang, dari majikan, dari pimpinan kita, atau kalau kita sebagai pimpinan dari hasil kerja kita mendapatkan, dari Tuhan kita juga dapat upah karena kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, bekerja untuk Tuhan. Apapun juga kita lakukan untuk Tuhan. Ya, yang melayani di sini juga melakukannya untuk Tuhan. Ya, dan pasti Tuhan berikan upahnya. Tuhan tidak lalai untuk mendapati janjinya. Itu adalah buah-buah pelayanan, dan kemudian Tuhan ingin kita menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, Tuhan ingin kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan ingin kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, menyampaikan berita Injil. Ya, menyampaikan kesaksian tentang Tuhan. Ketika kita berkomunitas dengan teman-teman yang tidak seiman, mari kita pembicaraan kita biarlah itu menyampaikan pesan-pesan Kristus. Ya, tidak hanya ngobrol sana sini ngobrol, biasanya ya gitu dah, sama apalagi mak-mak itu yang ngobrol. Waduh, dari mulai fashion, dari mulai tas, mulai baju sampai masakan, sampai anak cucu. Waduh, ya mari. Tidak apa-apa sih, tapi ya mari kita ada nilai-nilai kebenaran yang kita tanamkan karena kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Kemudian buah yang kita hasilkan kemudian adalah keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3 bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang
yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau berhasil nih pasti senang, ya. Tidak ada yang senang berhasil, ya. Saya senang, waduh kalau sudah biar bicara tentang keberhasilan saya yakin semua senang. Tapi ingat, seperti saya katakan tadi, keberhasilan menurut ukuran Tuhan berbeda dengan keberhasilan menurut ukuran manusia. Keberhasilan menurut ukuran Tuhan tidak sama dengan kaya materi, karir berhasil tidak sama. Apa keberhasilan menurut Tuhan? Keberhasilan menurut Tuhan Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seringkali kita hanya berhenti sampai oleh Dia. Segala sesuatu dari Dia. Amin, amin Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita. Saya terima dari Tuhan. Segala sesuatu oleh Dia. Puji Tuhan. Tuhan menolong. Tuhan, karena Tuhan saya bisa ini. Oleh Dia saya bisa mengerjakan ini. Tuhan kasih kemampuan. Tuhan bekerja bersama-sama dalam segala hal. Amin. Tapi bagian terakhir kepada Dia. Nah, ini yang sering kita lupa. Setelah berhasil untuk siapa? Ya, untuk siapa? Ya, ayat ini mengatakan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk Dia, artinya kepada Dia, hasilnya kepada Dia. Jadi keberhasilan yang sejati menurut ukuran Tuhan, keberhasilan atau kesuksesan sejati adalah menyelesaikan rencana dan kehendaknya di bumi dengan cara dan kekuatan Tuhan. Ini dari Dia, oleh Dia, ya, dengan cara dan kekuatan Tuhan, oleh Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, dan kepada Dia menyerahkan seluruh hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagian saya apa? Ya, semua untuk Tuhan. Loh, kita ini jadi bendaharanya Tuhan. Tuhan beri kepada kita wewenang, kebebasan untuk kita bisa menggunakan apa yang kita dapatkan. Ya, tapi jangan lupa endingnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apa di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, ya, kita ini adalah harus menjadi pengurus yang baik dari seluruh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu percaya setiap penghasilan yang Bapak itu terima itu adalah kasih karunia Tuhan atau usaha keras kita? Nah, susah jawabnya ya. Ya kalau usaha keras kita ya suka-suka kita. Kalau Bapak itu percaya bahwa itu semua kasih karunia Tuhan, ya, maka itu adalah berkat Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Sia-sia, ya, kamu duduk sampai jauh malam, ya, kamu bekerja dengan susah payah, ya, bangun pagi-pagi duduk sampai jauh-jauh malam bekerja, peras keringat, banting tulang, waduh mati-matian ini, ya. Sia-sia kata Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati. Ya, karena Dia akan memberkati pada orang yang dikasihinya selagi dia tidur. Tuhan sudah menyediakan berkat. Ya, bukan berarti ya sudah tidur terus saja biar berkatnya turun. Enggak ya. Ya, tapi artinya Tuhan berkat itu Tuhan menyediakan. Kita bangun, kita bekerja, kita tinggal bekerja, harus bekerja. Kita menuai berkat yang dari Tuhan. Ya, jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana untuk kemuliaan Tuhan? Ya, itu segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh pakai ya harta Bapak Ibu, uangnya Bapak Ibu untuk apa saja, tapi memuliakan Tuhan. Ya memang tidak mudah, bukan berarti saya bisa sudah 100% berhasil. Ya, belum juga. Ya, mari kita berusaha bersama-sama gitu. Ya, tapi apa yang kita punya itu kita lakukan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ya, mau belanja apa saja, coba cek mendatangkan kemuliaan Tuhan apa tidak. Ya, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan itu artinya Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan juga tidak butuh harta Bapak Ibu. Tuhan bilang di Mazmur 50, aku punya semuanya. Ya, kalau aku lapar aku tidak perlu minta. Ya, kalau apapun hewan-hewan dimanapun semua seluruh alam semesta ini punya Tuhan kok. Bapak Ibu harus yakini itu. Jangan anggap itu semua milik Bapak Ibu semua. Tuhan bisa ambil dalam waktu sekejap. Ya, harus yakini
Bapak Ibu bisa bekerja, bisa punya kemampuan mengelola bisnis, bisa berhasil di dalam karir sampai naik jenjangnya, ya itu karena Tuhan, ya karena berkat Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak butuh uang kita, ya Tuhan tidak butuh uang kita, ya. Tapi pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan, jiwa-jiwa yang masih terhilang yang perlu diselamatkan, pelayanan misi, ya butuh duit. Pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, gereja di tempat ini juga butuh duit. Ya, dari mana? Dari perbendaharaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan pernah merasa rugi ketika engkau berkorban untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu dan akan dimampatkan sampai luber keribaanmu. Kalau kita ukuran kita untuk memberi kepada Tuhan sedikit, ya Tuhan kasih sedikit. Ya. Kalau dengan ukuran itu Tuhan kasih lebih, dimampatkan sampai Tuhan sampai meluber. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, jangan pikir, aduh gereja ini kok ya banyak minta inilah minta ini lagi. Enggak, saya sangat hati-hati ya untuk menyampaikan kepada jemaat ada kebutuhan ini, ada kebutuhan. Kalau kebutuhan yang memang besar seperti kapan tuh kebutuhan alat-alat musik, ya sebetulnya dengan berat hati juga. Ya puji Tuhan, ya dalam waktu tidak terlalu lama ya bisa terpenuhi. Ya ada kebutuhan banyak sebetulnya juga ya untuk. Tentu tidak hanya untuk gereja ini. Untuk gereja ini saya pikir sudah cukup lah. Kita tidak perlu terlalu mewah, ya terlalu ya, yang bagaimana gitu ya. Ya tapi tetap perawatan tetap perlu ya. Kita ini lagi butuh perawatan juga untuk kemarin waktu yang ikut ibadah Kemis mungkin tahu ya. Ada tikus jalan-jalan AC ini sempat rusak juga ya. Aduh kan mikir gimana caranya. Ya butuh perawatan. Mic ini sudah dalam beberapa minggu ini bermasalah. Ini puji Tuhan hari ini tidak bermasalah, kita beli mic. Ya. Dari mana? Ya, dari perbendaharaan yang Tuhan taruh di dalam dompet Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu ya berbijak ya, di dalam mengartikan kebenaran firman Tuhan, di dalam menerjemahkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kemudian perkenanan Bapa. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 7 ya, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Oh ini luar biasa, ini perkenanan Tuhan. Artinya Tuhan berkenan, kamu minta apa tak kasih. Ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Lu Tuhan kita berdoa, lu Tuhan sudah sekian tahun berdoa sakit kok tidak sembuh-sembuh. Ya perkenanan Bapak, saya yakin orang yang tinggal melekat dengan Allah dan firman-Nya, pasti permintaannya itu sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Pasti sesuai. Maka Allah pasti memenuhinya. Ya. Tuhan itu tidak apa kehendak Tuhan. Ya, itu tidak selalu bentuk urusan hal-hal yang di duniawi ini. Ya, kesembuhan, ya, bisnis, ekonomi, ya. Kehendak Tuhan itu melampaui sampai jauh ke depan. Rancangan Tuhan ini tidak hanya rancangan pribadi, tapi rancangan untuk semesta alam ini loh. Untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Ya. Jadi orang yang tinggal melekat di dalam Tuhan, ya, maka permintaannya juga sejalan dengan hatinya Tuhan. Apa sih yang ada di hatinya Tuhan? Yang ada di hatinya Tuhan ini untuk jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya, jadi mari, ya, kalau kita melekat dengan Tuhan, ya, ada perkenanan Bapa. Tuhan tuh berkenan. Minta apa kamu? Nah, kasih. Ya. Loh Tuhan sakit kok tidak disembuhkan? Ya. Tidak berarti ya itu perkenanan Bapak itu mencakupi semua permintaan kita, tidak ya. Tidak ya. Mungkin Tuhan kehendaki ya kita mengalami itu ya. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak akan pernah mengalami bagaimana kita bergumul ya. Jadi tidak berarti semua permintaan kita dipenuhi oleh Tuhan
ya kalau itu tidak sesuai dengan rancangan Allah. Ingat, rancangan Allah ini bukan cuma urusan kita pribadi, tapi untuk seluruh alam semesta ini, untuk seluruh umat manusia sejalan, harus semuanya sejalan. Ya, semuanya harus sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang rancangan kita itu meleset dari rancangan Allah atas semesta alam ini. Ya, sehingga Tuhan tidak mengabulkan. Tapi yang pasti orang yang melekat dengan Tuhan, dengan firman-Nya, ya, maka permintaannya itu akan sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya, dan dia akan memenuhinya. Nah, ini masih ada beberapa bagian ya Bapak Ibu, sedikit ada satu bagian lagi tentang berbuah banyak tadi. Harus dibersihkan setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang menempel dan berbuah itu perlu dibersihkan, ya, perlu dibersihkan. Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu dikurangi daun-daunnya, karena kalau daunnya terlalu lebat, nutrisinya lebih banyak ke sana, buahnya kurang baik. Jadi perlu dibersihkan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, proses dengan Tuhan ini berjalan terus dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah berbuah, tetap jamaat Tuhan diproses, dibersihkan. Ada hal-hal yang tidak penting perlu dibuang. Ya, ini proses dari Tuhan. Jadi Tuhan akan terus memproses kehidupan kita berupa nasihat, teguran. Roh Kudus akan menolong kita, ya, untuk kita dinasehati. Ya, ada otoritas, ada pimpinan rohani, ada pimpinan, ada sesama saudara-saudara seiman juga itu akan menolong untuk membersihkan kita, untuk mengingatkan kita. Karena itu jangan alergi dengan teguran. Mungkin ada sesama kita yang menegur kita, ya, karena hal-hal yang buruk yang mungkin masih keluar dari kehidupan kita, kata-kata kita mungkin juga masih kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak enak. Ya, mari kita terus akan dibersihkan, ya, dibersihkan. Kadang-kadang kalau perlu dengan hajaran, kalau tidak bisa dengan nasihat dan teguran akan dengan hajaran. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan 6 mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang dikasihinya sebagai anak. Duh, enggak enak bener ini ya. Ya. Tapi itulah cara Tuhan. Jika kamu harus menanggung, ya, ganjaran, Allah akan memperlakukan kamu sebagai anak. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Jadi ini dibersihkan, ya, ditegur, dinasehati. Kalau hajaran ini kayaknya berat banget ya, apalagi menyesah, disesah itu kan seperti dipukuli gitu ya. Tapi ya itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, kamu harus menanggung ganjaran, ya, yang harus kamu tanggung. Allah perlakukan kamu sebagai anak. Di mana ada anak yang tidak diajar? Ya, kalau salah tentunya, kalau tidak salah tidak mungkin diajar oleh Tuhan. Dan ajaran itu kadang-kadang sangat keras. Ya, ajaran itu sangat keras. Di dalam surat 1 Korintus 5 itu kita baca ayat 5 itu sampai Rasul Paulus katakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga supaya binasa tubuhnya. Ya, agar rohnya diselamat, dihajar sampai dibinasakan tubuhnya. Ya, karena apa? Karena terjadi percabulan yang luar biasa di ayat 1. Percabulan yang begitu rupa di tengah-tengah jemaat Korintus ini. Yang sampai dikatakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun tidak melakukan percabulan seperti itu. Ya, banyak jemaat orang-orang Korintus itu yang berzina, melakukan percabulan dengan istri ayahnya, dengan sesama jenis, bahkan dengan binatang. Sampai dikatakan ada percabulan yang begitu rupa. Sampai Rasul Paulus katakan, serahkan saja kepada iblis, biar dibinasakan tubuhnya, ya, tetapi rohnya diselamatkan. Tuh, ajaran Tuhan bisa sampai seperti itu. Jadi mungkin berupa penyakit dalam kehidupan kita bisa menjadi ajaran. Masalah dalam ekonomi, dalam pekerjaan, masalah keluarga, apapun memungkinkan itu adalah bentuk teguran dan ajaran Tuhan. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ya, tidak semua, ya, ajaran itu berarti tidak semua penyakit, masalah yang kita hadapi itu adalah ajaran Tuhan, ya. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menegur dan menghajar kita, ya.
Kita akan lanjut bagian berikutnya ya. Ada ranting-ranting yang menempel ya, tetapi tidak berbuah. Ya, tadi yang berbuah dibersihkan. Ada ranting yang nempel tapi tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Ini di Alkitab di firman Tuhan itu dikatakan dia akan dipotong. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya itu bukan dipotong ya, karena anggur ini adalah tanaman merambat ya. Tanaman merambat dia tidak bisa menjulang ke atas ya. Jadi karena itu kan dibuat para-para ya untuk merambatkan tanaman anggur itu. Ada ranting-ranting itu yang menjulur keluar dari para-para itu. Ya, sehingga dia tidak bisa berbuah. Dia mungkin menjulur keluar dari sampai jauh gitu. Nah, itu dikatakan tadi ranting yang menempel pada pohon tapi tidak berbuah. Nah, ini perlu dipindahkan ya, dari terjemahan bahasa Yunaninya itu arong. Ya, dalam bahasa Inggrisnya tuh take away. Terjemahan bahasa Indonesianya tuh dipotong. Ini sesungguhnya tidak dipotong, dibuang, tidak. Ya, tetapi itu akan dipindahkan ke para-para itu supaya berbuah. Ya, karena pohon anggur itu harus merambat. Ya, jadi ada ranting-ranting yang sampai tidak berbuah karena keluar ya dari para-para itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa tanaman ini harus dipindahkan. Ya, ada mungkin kalau kehidupan kita belum berbuah, mungkin kita harus ditarik kembali untuk melekat kepada pokok anggur itu, untuk dekat ya, untuk sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita berbuah ya. Dan tentu ini yang diharapkan oleh Tuhan ya, menghasilkan tanaman ya, benih yang baik, yang dirawat dengan baik, pasti berbuah banyak dan enak. Tentu ini diharapkan oleh pengusaha itu ya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakku itu pengusahanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita ya? Apakah tidak berbuah ya? Tapi yang penting harus melekat ya. Harus melekat ya. Soal tidak berbuah nanti Tuhan akan campur tangan ya. Tapi yang masalah utamanya kita harus berakar. Minggu lalu kita tahu berakar tuh kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dilahirkan baru ya, kemudian kita melekat. Ya, kalau jadi ranting kita harus melekat, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Tidak berbuah nanti Tuhan akan tolong kita untuk kita bisa berbuah. Ya, berbuah tetapi tidak lebat, nanti akan Tuhan tolong juga untuk kita berbuah lebat. Sudah berbuah lebat dan berbuah banyak, Tuhan tetap akan pelihara, akan dibersihkan ya, supaya kita terus berbuah. Jadi ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang di dalam Yesaya pasal 5 itu Tuhan katakan Israel ini seperti kebun anggur ya, seperti kebun anggurnya Tuhan, ditanam di tanah yang baik ya, ditanam di tanah yang baik, di tanah yang subur, dikasih benih yang subur, benih yang baik ya, pokok anggur pilihan, benihnya baik, kemudian didirikan menara jaga, artinya dipelihara, tidak sampai ada binatang buas masuk ya. Tentu diharapkan untuk menghasilkan buah anggur yang manis, tetapi ternyata yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam ya. Apalagi yang harus aku perbuat kepada bangsa Israel, karena itulah bangsa Israel itu seperti ranting di dalam Roma 11 itu seperti ranting pada pokok zaitun yang mesti kemudian dia harus ditebang. Kita yang bukan dari keturunan Israel dicangkokkan ya kepada Yesus Kristus. Ini kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan masih menanti sisa-sisa dari Israel ini, ada yang akan diselamatkan. Karena ini janji Tuhan bahwa mereka bangsa pilihan, tidak pernah berubah. Ya, umat Israel itu umat pilihan Tuhan. Karena itu Tuhan tetap bekerja, berkarya dalam kehidupan orang Israel. Karena itu jangan pernah ikut-ikut mengutuki bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dan kita ini anugerah Tuhan, dari pokok zaitun liar kita dicangkokkan kepada pokok zaitun yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Dan melekatlah terus. Dan satu saat pasti kita akan berbuah. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita masih punya waktu ya, kita punya kesempatan untuk kita dibersihkan, untuk kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya saya berharap ini menjadi satu rema di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus berbuah ya, dan rancangan Tuhan itu sempurna
dari awal Tuhan memanggil kita, sempurna rancangannya sampai kekekalan. Sempurna. Dan tidak akan separuh-separuh nanti saudara setengah jalan lalu saudara meninggalkan Tuhan. Tidak akan. Ya, Tuhan akan memegang hidup saudara. Kalau perlu dihajar ya Tuhan hajar. Perlu ditegur Tuhan tegur. Tapi jangan keluar dari Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Dan Tuhan akan menolong kehidupan sehingga engkau berbuah-buah bagi kemuliaan. Amin. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan kehendakmu. Tuhan, kau sempurna. Amin. Percayalah, rancangan Tuhan sempurna dalam hidup. Sudah menanam engkau. Dia akan memelihara hidupmu, menjagai sampai kau berbuah bagi kemuliaannya. Mari kita minta dimurnikan dengan rohnya. Terima kasih buat kesempurnaan rencanamu Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan kasih karunia-Nya. Katakan Tuhan, hidupku menggenapi. Mari kita menggenapi firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan satu janji di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberi mujizat dalam setiap langkah kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia akan menjadi bukti kebesarannya. Dengan segenap hati, imani bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Kau sempurna dalam rencana. Kesempurnaan rencana Tuhan ada dalam hidupmu semuanya. Tinggal kita menyerahkannya untuk dimurnikan, untuk dikuduskan, untuk dibentuk, untuk menjadi berbuah. Amin. Haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, mari serahkan hidup kepadanya. Katakan Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu. Biarlah tanda mujizat penyertaan-Mu menyertai setiap langkahku. Percayalah, Tuhan menyertai. Dia akan beserta dengan engkau. Dia ada di dalam. Itulah bukti kebesaran Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Ya. untuk kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Kau telah memelihara kami, memberikan kehidupan kepada kami dan memberkati kami. Ya. Dan pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kau hadir di tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Bila firman-Mu ya Tuhan yang Kau sampaikan akan menjadikan kami orang-orang yang sungguh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Ya Bapak, kami percayakan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu.
Kami percaya Engkau beri kami kemampuan ya Tuhan untuk hadapi semua tantangan kehidupan ini dalam menyelesaikan tugas-tugas kami. Kami percaya juga Engkau beri kami kekuatan untuk menanggung beban kami ya Tuhan. Kami percaya kami cakap di dalam Engkau karena Engkau Allah kekuatan kami. Menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami semua ya Tuhan, berkatilah mereka. Berkati ya Tuhan kehidupan ekonomi kami, lindungilah kami dari semua yang jahat ya Tuhan. Dan kasih setiamu terus memberikan kami hati yang terus terarah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan persembahkan kehidupan kami dan anak-anak-Mu juga ya Tuhan yang dalam keadaan kesehatannya terganggu. Tuhan tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami persembahkan hidup kami dan doa kami dan seluruh ibadah kami pada pagi ini kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dan keselamatan. Amin. Diberkatilah dan keamanan. Amin. Diberkatilah dan kedamaian. Amin. Diberkatilah kemakmuran. Amin. Diberkatilah dan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat dari Bapa yang mengasihi engkau. Diberkatilah dimanapun engkau ada dan apapun yang kau akan kerjakan. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Dan Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Fakta Jemaat. Mari bergabung dalam ibadah doa sepekan hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di gereja. Semua kegiatan komsel dan ibadah digabung dengan sepekan berdoa. Yesus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun dalam iman. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul 6 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengisi data jemaat atau ingin mengupdate data, dapat mengisi formulir data jemaat di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan Yesus memberkati.